Mistis. Nengok ke arah saya. Bang, katanya. Apa? Lepasilah bang tangannya bang. Panas tangan abang bang. Ya udah lepas ya orang awam. Nah, tapi kalau sehabis mengobati orang, otomatis dukun yang buat ini pun tidak tinggal diam. Dia udah kalah. Si pasien udah sadar. Mistis. Misteri spiritual. Selamat datang di podcast Mistis, misteri tentang spiritual. Saya Clara Aprilia yang akan membawakan podcast pada hari ini yang akan membahas hal mistis, misteri tentang spiritual. Bintang tamu kita pada hari ini adalah Om Putra. Nah, jadi siapa sih Om Putra ini? Om Putra ini bisa menyembuhkan orang yang terkena santet, gangguan makhluk halus, dan hal mistis lainnya. Nah, pasti kalian udah pada penasaran untuk membahas tentang cerita Om Putra kan? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Mistis, misteri tentang spiritual. Mistis. Misteri spiritual. Tolong saya, Bu. Gitu aja lebay. Mistis. Misteri spiritual. Saya Clara Aprilia. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Om Putra. Nah, ini dia Om Putra. Selamat datang Om Putra di podcast Mistis, misteri tentang spiritual. Langsung aja ya kita bertanya-tanya kepada Om Putra. Om, apa sih yang mendorong Om untuk di bidang pengobatan alternatif? Yang mendorong saya untuk menggeluti bidang alternatif ini, satu, agar supaya si pasien yang kesurupan ini dia bisa cepat pulih kembali. Karena kenapa? Namanya manusia itu kan makhluk ciptaan yang maha kuasa yang paling sempurna. Iya. Nah, jadi kalaulah dia kerasukan yang seperti dibilang orang-orang kesurupan, itu bukan pada tempatnya. Jadi saya dikasih kelebihan dari Yang Maha Kuasa untuk membantu setiap orang
yang sedang kesurupan ataupun terkena guna-guna untuk mengobatnya supaya kembali seperti sedia kalanya. Oh, jadi Om punya kemampuannya yang dikasih gitu ya. Sudah berapa lama Om menjalankan pengobatan alternatif ini? Kalau ditanya sudah berapa lama, sekitar 16 tahun. Lumayan lama juga ya Om. Lama. Itu Om sebelum menikah berarti apa sesudah? Sebelum. Sebelum. Apa pengalaman yang paling mengesankan Om yang alami saat orang lain? Yang paling mengesankan. Iya, yang paling Contohnya, mengesankan. seperti apa itu contohnya? Yang mau Ya, seperti Om ngobatin orang yang terkena santet gitu. Oh, pengalaman pribadi atau ngobat ini? Pengobatan aja lah. Nah, kalau pengobatan, pengalaman pribadinya sebagai contoh, ada pernah saya dapat pasien, dia mempunyai kayak mana seperti dibilang perjanjian sama makhluk bunian untuk meminta kekayaan. Pernah datang berobat ke tempat saya. Dahulu cerita keluarga si pasien, dia bilang dia sungguh sangat kaya raya, tetapi larangannya itu pantangannya itu dilanggar sama si korban ini kan. Setelah dilanggar, dia jatuh miskin, terus kemaluannya membengkak besar panjang. Jadi saya tanya pada pasien langsung, kamu memiliki perjanjian? Iya, perjanjiannya saya tidak boleh menikah dengan sesama manusia. Dia hanya boleh nikah kepada Makhluk halus. makhluk halusnya tersebut. Orang bilang kebanyakan sih bunian. Iya, iya. Selain Om, ada nggak orang yang ngebantu Om untuk mengobati pasien Om? Yang membantu saya gitu. Iya, Yang nyata atau yang nggak nyata? yang nggak nyata coba. Yang nggak nyata. Iya, pengen tahu juga. Kalau masalah yang nggak nyatanya, tergantung si kondisi apa yang mau dikerjakan. Kalaulah dibilang, orang bilang pawang lah kan, bukan Iya. pawang dalam suatu kata arti dia memiliki pekerjaan yang area lingkupnya cukup luas. Sebagai contoh, ingin mengaspal suatu jalan, kontraktor, itu kan banyak orang pekerjanya dan alat-alat beratnya. Udah gitu cuaca. Disitulah peran saya sebagai untuk menjaga alat-alat beratnya supaya tidak hilang. Terus tentang cuaca, kalau namanya orang mau ngaspal atau kenapa, dia butuh ditimbun dulu kan. Iya. Kalau lah hujan setiap hari, pasti tanah basah, nggak Iya. keras-keras. Bagaimana mau ngaspalnya? Jadi tugasnya ya meminta juga lah sama yang maha kuasa dengan izinnya. Kayak pawang Namanya gitu. pun saya juga kan makhluk ciptaannya, jadi saya minta izin sama yang maha kuasa agar supaya cuaca di hari pekerjaan itu tidak hujan. Kalau orang bilang digeser, Iya. enggak juga nya. Saya minta juga sama yang maha kuasa. Kalau masalah yang jaga-jaga alat berat itu, nah di situ baru dipakai pihak, orang bilang pihak ketiga yang nggak nampak-nampak tuh, agar misalnya ada orang yang berniat jahat untuk mencuri alat-alat itu, dia jadi kaku, tegang, Oh, jadi nggak jadi mencuri. Ataupun sebelum dia mau mendekati alat-alat berat mau dicurinya, dia ada yang nampak yang aneh, buruk rupa, takut, nggak jadi hilang niat mencuri. oh. Jadi disitulah fungsinya. Kalau misalnya yang ngebantu orang apa tuh namanya untuk Om
buat ngebantu pekerjaan Om mengobati alternatif ini? Ada nggak? Bantu ngobati. Iya, Alternatif. selain Om. Selain diri sendiri, Iya, manusianya atau yang nggak nampaknya lagi nih. manusianya lah boleh. Kalau mengobati alternatif kepada pasien manusianya langsung, itu ada yang kita gunakan cara satu ya, dengan pengobatan minum-minum herbal ramuan, itu satu. Kedua, kita mengobatinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran juga ya kan. Iya. Ketiga, kita menggunakan kalau seumpamanya udah terdesak, lawan keras, pakai pihak ketiga juga. Oh, Jadi seumpama sebagai contoh, si pasien ini kesurupannya berulang-ulang kali, masuk keluar ganti makhluk lain, masuk keluar ganti makhluk lain. Itu terkadang orang yang menyuruh dukun untuk mengguna-gunai seseorang itu nggak satu dukunnya, terkadang ada yang 3 bahkan sampai 7. gila Jadi sih. mau secara tak langsung, mau tak mau, pakai ayat, pakai bantuan yang nggak nampak pun dipakai juga. Ayatnya ini fungsinya untuk membentengi diri sendiri dan membentengi si pasien agar tidak sesudah dikeluarkan makhluk astralnya, itu yang kata orang astral yang nggak nampak, dikeluarkan, dibentengilah pagar diri seseorang tersebut. Oh, berarti Om kalau misalnya kayak gitu perlu bantuan juga lah ya, nggak Om sendiri. Sebenarnya sih nggak, kalau dibilang bantuan ya dia membantu sendiri, Oh, karena awal mulanya pun saya tidak belajar, bisa dengan sendirinya. keren. Kalau orang kan mempunyai kekuatan mistik itu kan dia harus puasa, Iya. terus pun harus membaca amalan-amalan, mandi bunga atau apa. Kalau saya dari kecil, kata orang tua saya, memang agak lain daripada anak-anak yang lain. Nah, asal dibawa ke tempat yang serem, badan saya bergetar, terus nangis. Kata orang biasa tuh mah anak kecil kayak gitu katanya kan. Cuman ketika umur saya umur 18, di situ adalah yang mendatang ke dalam mimpi saya. Dibilang mimpi tapi tidak mimpi, dibilang nyata tapi kayak mimpi. Ada suara, Oh, kamu nanti kalau udah umur 20 tahun, kalaulah kamu bisa melihat yang nggak nampak, kamu jangan heran. Udah gitu, pergunakanlah kekuatan yang kamu miliki untuk membantu yang orang yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Jangan pernah meminta imbalan apapun. Dikasih diterima, nggak dikasih pun nggak apa-apa. oke. Karena ini memang ilmu keturunan. Oh, Tetapi saya tanyakan lagi kepada orang tua saya, ada nggak sih Pak, dari kakek ataupun nenek moyang buyut yang orang pintar? Nggak ada. Itu memang datang dengan sendirinya. Jadi beda orang yang belajar sama yang dia bawaan dari lahir. iya. Berarti cuman Om sendiri lah yang bisa ngobati. Kayak gitu. Banyak orang bilang indigo katanya, bahasa Iya. kerennya indigo katanya Iya. kan. Enggak, sebenarnya bukan saya aja, banyak. Cuman versi pengobatan ini kan beraneka ragam. Ada yang Iya, khusus betul. bidang orang nggak punya anak, ada yang bidang pawang hujan katanya, ada yang bidang khusus santet, ada yang bidang penglaris. Oh, Jadi banyak. Jadi kalau mau dibilang, orang sih sering bilang saya orang yang minta tolong kalau orang hilang. oh, Kalau orang hilang pasti datangnya ke rumah. Yang penting ada foto, nama lengkap, jelas, insya Allah dengan izin Allah
paling cepat 3 hari, orang yang pulang paling lama 7 hari. Itu biasa jumpanya di mana tuh? Pulang sendiri orangnya. Oh, pulang ke rumahnya sendiri gitu ya. Kalau Om sendiri pernah nggak Om sama keluarga Om ngalamin hal mistis gitu? Hal-hal yang mistis. Iya, Contohnya, digangguin makhluk halus, entah pun keluarga Om, maaf cakapnya, terkena santet, hampir terkena santet gitu. kalau keluarga terkena santet alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau sehabis ngobati orang, otomatis dukun yang buat ini pun tidak tinggal diam, dia udah kalah. Si pasien udah sadar, pasti dia emosi, dia akan serang balik ke kita. Makanya kalau lah sehabis mengobati orang, saya nggak akan tidur 1 malam sebelum lewat jam 2:30 malam. Karena puncaknya mistis itu dari 2:30 sampai jam 2:30. Lewat dari 2:30 malam saya baru bisa tidur. Makanya terkadang orang menganggap sepele, berobat begini begitu ya kan. Oh enak, oh gampang buangnya, tinggal tarik gini dah keluar jinnya katanya. Ya. Padahal mereka nggak tahu yang kita alami sendiri Yang gimana dialami gitu ya. setelah mengobati ini banyak resikonya. Mengobati dunia spiritual itu seperti begini. Kamu sakit, Iya. lemas, saya sehat, berarti kan banyak energi positif yang ada di diri saya. Iya, betul. Jadi untuk mengurangi rasa sakit yang ada pada diri kamu, dikeluarkanlah energi negatifnya, masukkanlah dengan energi yang positif. Energi positif berupa apa? Amalan-amalan kita bacakan, kita kasih minum ataupun kita hembuskan ke ubun-ubun kuping telinga. Di situ energi negatif pindah tempat saya, yang positif masuk tempat kamu. Iya. Makanya kamu kembali lagi sehat. Makanya setiap habis ngobati orang, ya otomatis bertumpuk-tumpuk. Saya pun terkadang dalam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, ya saya pun bersih-bersih diri juga. Iya. Entah mandi, entah kayak mana. Tergantung jenis pekerjaan yang saya kerjakan. Dengar-dengar Om selain bekerja ini kerja sampingan ya kalau dibilang. Ya, Kalau kerja apanya? Gojek. kerja aslinya saya ngojek online. Karena kalau lah dibilang orang sebenarnya sih udah bisa buka sendiri di rumah, bisa ngusuk, bisa apa, saya nggak jadi patokan utama itu. Karena itu pesannya hanya untuk membantu orang yang sedang kesusahan, bukan jadi ladang duit. Kebanyakan orang yang memiliki kelebihan itu dikomersilkan. Contoh nih, tidak menjelek-jelekkan yang lain ya. Oh saya mau pesta hari ini, bisa nggak supaya hari ini cerah? Oh bisa, kata yang paranormalnya lah kita bilang kan. Iya. Tapi biayanya sekian katanya. Oke, dah jadi nggak hujan. Kalau saya asal diminta tolong sama orang, saya nggak pernah matokan. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang udah gitu jalannya. Benar-benar. Ada nggak Om pasien yang Om pernah dapat yang susah kali diobatin, yang kayak berhari-hari tuh kalau Om obat itu nggak sembuh-sembuh? Yang susahnya kalau ngobati, pengalaman saya ngobati orang ini, yang kalau orang yang udah lama dia ketempelan, dibilang orang seperti itu ketempelan lah, udah bertahun-tahun. Sebagai contoh, kalau orang udah misalnya dirasuki, sebenarnya dia kan nggak rasuki. Manusia itu tidak bisa dirasuki makhluk halus. Makhluk kita manusia itu tidak pernah dirasuki. Ini jangan salah ya. Iya. Dia hanya diselimuti sejengkal dari kulit kita. Dia tidak masuk. Cuman kesadaran kita lah yang diambil, dikendalikan. Kenapa dia nggak masuk? Dalam badan kita ini ada ruh ciptaan yang maha kuasa. Makhluk halus pun ciptaan yang maha kuasa. Makanya kalau orang bilang kemasukan, dia sebenarnya tidak masuk.
Dia hanya di belakang, di samping. Cuman kesadaran kita aja yang dibuatnya hilang. Kalau dia kemasukan katanya, otomatis meninggal dong. Iya, benar-benar. Ini udah siap diobati dia masih hidup. Iya. Berarti kan kita kemasukan, dia hanya di sekelilingnya. Udah ada sekelilingnya. Kalau aja atau orang tempel di tangan bagian tangan terasa kebas sekali, kebas. Udah lama nggak pernah bisa digerai. Otomatis kan sendi-sendi ini kan kaku, urat tegang. Kita buang gaibnya, udah buang gaibnya semua. Karena udah lama tangan ini nggak pernah digerakkan, tegang. Itu kan butuh minum obat juga, obat herbal. Saya menggunakan obat herbal, nggak dari medis. Ada sebagian dari herbal, ada sebagian dari medis. Terkadang pasien ini, udah hilang kesurupan aku kok, cuma tinggal tangan aja. Suruh minum obat tak mau nih. Ya macam mana mau sembuh? Iya. Situlah kendalanya. Kalau makhluk halus, insya Allah dalam hitungan detik sampai jam pasti Pulih. sembuh. Coba Om ceritakan awal Om bisa ngobatin hal-hal seperti yang dibicarakan tadi. Oh, awal mulanya itu kemarin tuh waktu masih saya lajang, namanya masih lajang kan malam minggu melalaikan kemana-mana nih. Di umur kan? berapa tuh Om? Umur sekitar 22-an gitu, 21 mau jalan 22. Malam minggu pergi sana kemari, jumpailah cewek-cewek namanya juga masih lajang Namanya kan. lajang ya kan. Mainnya jauh-jauh, sekali pulang main jauh-jauh, mau pulang jauh kali ini ya kan. Singgah ke rumah kawan tukang kusuk, udah berumah tangga. Jadi numpanglah tidur situ satu malam. Sekitar jam 1:30 malam rumahnya digedor oleh warga penduduk sekitar. Dia minta tolong, ada warganya yang kesurupan. Jadi berhubung saya masih lajang, teman saya udah berumah tangga, kan nggak mungkin saya tinggal di situ. Iya, betul. Diajak nggak saya, ayo kawani saya, kemana bang? Saya bertanya, ngobati orang kesurupan. Oh iyanya, ayolah, kan nggak mungkin abang tinggal kamu di sini sendirian. Iya. Jadi begitu sampai lokasi, itu kalau nggak salah seingat saya pasiennya itu wanita kesurupan. Karena dia ngamuk-ngamuk, jadi tangan dipegang, kaki dipegang supaya dia nggak mengamuk. Jadi berhubung orang di situ pun cuma ada 3 orang, kurang 1, saya ikut membantu megang. Saya megangnya pelan. Habis itu makhluk yang si pasien kesurupan ini nengok gini, nengok ke arah saya. Bang katanya, apa? Lepasilah bang tangannya bang, panas tangan abang bang. Ya udah lepas, orang nggak kencang kali ya bilang itu. Sakit loh bang katanya. Kalau orang ini bisa sebut campak karena dalam sekejap katanya. Dibaca ayat kursi sama orang-orang sekitar termasuk kawan saya ini kan dibaca. Dia ketawa, ikut baca lagi dia malahan pasti dia bacanya. Di situ. Dia baca surat Al-Fatihah, makhluk halus pun bisa baca surat Al-Fatihah. Lebih pasti lagi dia. Cuman kalau sama saya dia takut kali. Pastilah bang katanya, abang ganteng lah katanya, dirayu-rayunya katanya. Abang mau minta apa sama aku katanya? Mau minta nomor togel, aku kasih. Mau kebal, aku kasih. Pemanis, aku kasih katanya. Enggak, aku cuma minta kau keluar dari badan anak ini. Enggak mau, kalau aku keluar aku mati, kata makhluk halusnya itu. Karena aku diperintah Tuanku untuk mengganggu dia. Cewek ini tadi. Oh iya, lepaslah bang katanya. Nggak mau saya lepas. Entah kayak mana di situ terbuka semua indera keenam. Saya lihat giginya itu panjang taringnya, tus. Itu di dalam pandangan saya. Saya tanya teman saya, giginya tambah panjang tuh bang. Mana ada? Iya bang, panjang itu bang. Mau digigit ya tanganku nih bang. Nggak ada. Iya
Iya bang, udah terasa giginya kena tangan, saya lepas tangannya. Oh, Keluar dia. Nah, keluar dia ditangkap lagi sama warga, dimasuki. Terakhir bukan teman saya yang ngobati, malah saya yang ngobati. Di situ dia, kamu belajar ya katanya teman saya. Enggak, bilang. oh, Jadi kok bisa begitu? Enggak tahu. Dia tergerak tangan sendiri, ngabuknya lama kali, kurasa kasihan nengok ini. berarti cuman Om sendiri di situ yang bisa nengok gitu ya? Ah. Nengok makhluk itu tadi. Iya. Saya pun heran nih. Bisa nengok malu. Baru saya teringat, oh iya kemarin ada yang pernah memberitahu saya kalau misalnya ada kelebihan, jangan heran, jangan takut dan kaget katanya. Iya. Mungkin ini. Disitulah mulai awal mulanya terkenal. Oh, ini bisa nengok makhluk halus, apa bahkan sampai disalahgunakan sama orang. Iseng-iseng duduk-duduk sama kawan. Tanding bola, ini lawan ini katanya. Siapa yang menang? Awas lah sebut ini yang menang, nggak bilang gitu. Ini mana pernah menang nih kata kawan kan. Lah kata dia nanya, awak bilang ini yang menang, nggak percaya. Betul ya, katanya. Dia buat taruhan. Sebenarnya kan nggak boleh taruhan Iya. judi, berdosa ya kan. Nama saya nggak tahu, saya kan asal sebut aja. Iya, Itu awal betul. mulanya timbul. Rupanya menang. Datang dia, terima kasih ya, menang betul. Dikasihnya rokok sebungkus. Ya apa? Dia cerita ke kawan-kawannya, makanya semua pada tahu. Orang pun heran, orang tua. Ini siapa kawan kok banyak kali datang ke rumah? Kenal? Enggak. Jadi itu dari si kawan dari itu disitulah baru terkenalnya. Tapi enggak saya ambil jadi ladang komersil, enggak, tetap saya tinggalkan itu semua, enggak mau. Iya. Kan dosa namanya, Iya, dosa betul. secara tak langsung gitu. Jadi apa lagi mau ditanyakan ini? Kalau kan saya pernah dengar nih ya Om, Ah, dari daerah rumah saya ah, itu ada orang yang memasang togel, ah. tapi dia tuh malamnya naruh rokok, kertas sama pensil itu, baru nanti katanya diletak di bawah pohon, baru besoknya diambil, dan itu udah tertulis gitu nomornya. Itu Oh. bener nggak sih Om? Kalau kayak gitu tuh? Kalau dikatakan benar, sepengalaman saya, nomor itu, judi itu, togel itu udah ada yang jaga, kan gitu. Udah ada yang jaga, makhluk halus. Kalau semua orang tahu itu bisa jebol, bandar pasti bangkrut dong. Iya betul. Jadi kalau orang bilang itu namanya nyuhu. Mm-mm. Nyari nomor dengan cara jalan spiritual katanya. Itu pun nggak semuanya benar. Oh, Kadang 2 angkanya aja yang benar, kadang 4 angka, terkadang 1 angka. Dan itu semua pasti ada imbasnya sih kepada orang yang minta nyuhu itu. Contohnya tembus nomor itu 4 angka, iya. dikasih sama makhluk halus itu, taruhannya nyawa. Oh, Nggak secara langsung, nggak langsung berefek, tidak. Dia bisa dalam jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun kemudian, setelah dia kaya raya menikmati harta, dia matinya mengenaskan. Sebagai contoh, dia tabrakan, kata orang tabrakannya itu nggak udah wajar. ajalnya katanya. Oh. Tetapi dia tabrakan dalam mobil itu, kan dia nggak sendiri naik mobil, ada yang temannya sampingnya. Temannya itu menyaksikan ada yang melintas wajahnya sama seperti yang waktu dia nyuhu minta nomor 4 angka togel tersebut. Itu pengalaman yang pernah saya dapat cerita dari warga. Akhirnya dia meninggal. Innalillahi. Makanya jangan sembarangan nyuhu. Tapi kalau mimpi pasang. Hitung-hitung lagi terawih kan. Tapi nggak boleh deh. Jangan dipasang itu. Iya, nggak boleh. Berdosa. Cari yang halal aja. Yang lurus.
Untuk lebih tahu tentang hal mistis, mari kita saksikan setelah jeda yang satu ini ya. Mistis. Misteri interna. Spiritual. Mistis. Misteri interna. Spiritual. Kembali lagi bersama saya Clara. Di sini kita mau dengerin nih cerita Om Putra, pengalaman mistisnya yang pernah dialamin. Banyak katanya. Jadi kita mau denger aja ya ceritanya. Gimana nih Om ceritanya? Nah, suatu ketika ada pernah nih ya. Dulu saya sering duduk bersilaturahmi ke rumah temen. Terus tanpa sengaja namanya awak nampak, Iya. awak lihat, tidak bisa dibendung mulut ini kan berkata, ih, kok begini orang itu ya, saya lihat. Kenapa rupanya? Itu diikuti gini gitu. Rupanya bapaknya teman saya ini bilang gini, kok bisa nampak Put? Enggak ah, baru dites dia. Put, coba kau tebak isi rokok nih ada berapa batang katanya. 7. Dibuka dia, betul 7. Bapaknya rupanya gila judi. Oh. Judi dia nggak tanggung-tanggung, judinya judi dadu. Jadi dipanggil lah kawannya, datang kan. Saya pun heran, kok banyak kali orang turun ini rame-rame nih. Mau ngapain? Saya orang badan besar-besar, bawa koper, pakaian hitam semua, steady semua. Dengan Bapak Putra, iya bang, saya dengar abang bisa mata tembus pandang katanya kan. Enggak pak, bang tolonglah bang. Kalau iya bilang iya bang, nggak usah takut-takut bang katanya. Kami mau minta tolong sama bang, apa itu bang? Tapi sebelum kami minta tolong, kami boleh nggak sedikit meminta tahu, ingin tahu kelebihannya gitu. Tebak isi dompet ada berapa? Saya sebut, dompet sekawan ada berapa, ditunjuknya kan anggotanya kan. Isi 100.000-nya ada 4, 50.000-nya ada 3, sampai uang terpecah-pecahnya, uang hologram pun saya sebut semua, KTP, ATM-nya, ATM apa aja semua saya tahu. Semua betul, mantap. Coba boleh tengok pak tangannya pak, katanya kan. Saya buka tangannya, dikasih duit 3 juta. Banyak juga. Tahun 2008 3 juta. Gemetar lah saya megangnya. Banyak kali duit ini ya kan. Ini mau untuk apa bang? Ini DP kerja. Kerja apa bang? Enggak, nanti kita pergi ke luar negeri katanya. Kamu tinggal sebutkan aja. Sebutkan apa? Judi rupanya judi dadu, angkanya besar atau kecil. Namanya saya masih lajang. Mantap nih duit nih kan, kira kan. Pulanglah saya setelah itu. Besok pagi bangun tidur demam. Berobat ke dokter nggak baik-baik. Pindah lagi dokter lain nggak baik-baik. Sampai 3 kali berobat bosan, jadi minum obat aja. Hari ke-7-nya sholat isya, saya ngomong di kamar sendiri, apalah sakitku ini kok nggak baik-baik nih dah. 3 kali berobat.
tidur, antara mimpi dan tidak, ada yang bilang, walah lele katanya, dikasih kekuatan kelebihan itu kok salah gunakan. Maksudnya jangan dibuat untuk hal judi, tapi kan bantu orang. Tapi orang yang dibantu dibuat ke judi, nggak boleh. Ulangi uang itu. Nggak sanggup lagi aku jalan ke tempat temanku. Telepon dia, suruh boncengi, jumpai bapaknya, panggil kawan bapaknya itu. Kamu pulangkan uangnya, sembuh penyakitmu itu. Saya telepon kawan saya, suruh jemput saya ke rumahnya kan. Dipanggil kawan-kawan bapaknya semua, saya pulangkan uangnya, saya kasih, tak telapak tangan saya, cabut tangan saya, hilang penyakit saya, panasnya. Itu biasa gara-gara apa tuh? Kan kekuatannya kan kekuatan yang maha kuasa yang putih. Kalau judi itu kan hitam, Oh, berbenturan dia, nggak sejalan, makanya saya pun demam. Nggak boleh sembarangan make. Makanya kan kalau orang minta tolong untuk yang menjurus ke aneh-aneh, saya nggak mau. Ada pernah orang datang minta tolong, Pak, katanya, saya bisa minta tolong. Saya benci kali sama orang ini. Bunuh Pak, katanya. Saya nggak mau. Bunuh, katanya. Udah nyalai kodrat nih. Awak pun ciptaan yang maha kuasa. bener. Yang maha kuasa Allah kan gitu. Suruhnya bunuh orang. Cari aja orang lain, Pak. Dosa besar ini. Salah orang, Bapak. Saya bukan dukun, saya bilang itu. Saya hanya orang yang dikasih kelebihan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Bapak sedang tidak kesusahan. Bapak sedang kelebihan emosi. Saya bilang gitu. Pulang dia. Cerita apa lagi mau tanya nih? Cerita horor lah. Cerita apa ya? Banyak berarti yang Bapak alamin lah ya. Banyak. Kalau cerita-cerita teman yang Bapak tahu gitu, yang pernah terkena juga, terkena santet atau terganggu makhluk halus gitu, teman-teman Bapak, teman terdekat atau keluarga. Kalau keluarga saya banyak yang nggak tahu kalau saya memiliki kelebihan. Saya sembunyikan. Saya nggak pernah main di rumah teman-teman aja. Jadi selama 16 tahun ini Bapak sembunyikan? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman mendiang almarhum mama saja. Oh, Lebihnya nggak ada yang percaya. kalau teman-teman Bapak ada? Yang tahu saya seperti ini ataupun gimana? Iya. Banyak yang tahu. Terkadang namanya juga kalau kata orang saling tolong menolong ataupun ada persatuan, sebenarnya sih tidak persatuan karena udah kenal. Dia ada mengerjakan sesuatu yang perlu bantuan, saya bantu. Ya gitulah. Sebenarnya kalau membahas hal-hal mistis ini gak akan ada habisnya ya kan. Terima kasih banyak untuk menemani podcast kali ini, tentunya sangat menarik dan menyeramkan. Jadi, di balik mistis misteri tentang spiritual juga dapat kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga obrolan dengan Om Putra, detail tentang pengalaman mistis, misteri tentang spiritual akan bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa kami akan mengupload episode selanjutnya. Sampai jumpa di Mistis, Misteri Spiritual. Saya Clara dan seluruh tim pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast lainnya. Mistis. Misteri interna. Spiritual. Mistis.